Volodymyr Zelensky mungkin tak pernah menyangka bahwa AS yang dulu menyokong kemampuan militernya kini berbalik jadi musuh dalam selimut. Bayangkan, setelah diabaikan karena tidak diikutsertakan dalam perundingan, harga diri Zelensky kembali jadi taruhan setelah Donald Trump menudingnya sebagai biang keladi dari konflik yang berlangsung. Bahkan ketika Presiden Ukraina itu menolak keputusan apapun tanpa keterlibatan pihaknya, AS dan Rusia malah sepakat untuk terus maju dengan negosiasi mengakhiri perang. Karena itu, simak pembahasan berikut untuk memahami perkembangan perang di Ukraina hingga keterlibatan Trump yang menyesakkan Eropa dalam keputusan-keputusan sepihak. Trump salahkan Zelensky karena mulai perang. Perjanjian Ukraina tanpa Ukraina sepertinya menjadi lelucon yang sama sekali tak lucu bagi Presiden Zelensky. Karenanya ia protes, mengkritik perundingan AS Rusia yang berujung mendapat respons menohok dari Presiden Trump. Pertama, ia mengaku kecewa atas keluhan Zelensky. Kedua, berkata bahwa sang presiden seharusnya tidak pernah memulai. Dan yang ketiga, Trump meningkatkan tekanan pada Zelensky untuk mengadakan pemilu. Berbicara kepada wartawan Selasa 18 Februari, Trump menyalahkan Ukraina atas invasi Rusia pada Februari 2022. Anda seharusnya tidak pernah memulainya, Anda bisa membuat kesepakatan. Saya bisa membuat kesepakatan yang akan memberi mereka hampir semua tanah. Ia berkata setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu di Arab Saudi untuk membahas cara mengakhiri perang. Melansir The Guardian, Presiden AS juga mengisyaratkan bahwa ia dapat bertemu Vladimir Putin sebelum akhir bulan karena Washington mengubah pendiriannya terhadap Rusia. Sebuah perubahan yang sukses membuat para pemimpin Eropa khawatir. Pasalnya, Trump memberikan terlalu banyak konsesi kepada Rusia dalam upayanya mencapai kesepakatan yang telah ia janjikan bahkan sebelum menjabat. Sean Safet, yang merupakan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih di bawah Presiden Joe Biden, mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial, kedengarannya seperti Trump mempercayai propaganda Putin begitu saja. Zelensky kritik pertemuan AS Rusia. Bertahan dari agresi Rusia selama 3 tahun bukan hal mudah bagi Ukraina. Zelensky pun yakin Ukraina telah tumbuh lebih tangguh, sembari mengingatkan tidak akan ada kemenangan tanpa dukungan AS. Dengan demikian, tindakan Zelensky selanjutnya harusnya berupaya agar tahun-tahun perjuangannya bersama sekutu tidak berakhir sia-sia. Sejauh ini, ia terus melayangkan kritik dan protes, termasuk saat mengatakan upaya mengakhiri perang seharusnya adil dan melibatkan negara-negara Eropa termasuk Turki. NHK World melaporkan Zelensky bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa. Pasca pertemuan itulah ia berkata, sangat penting untuk tidak melakukan negosiasi apapun guna mengakhiri perang tanpa melibatkan aktor-aktor utama yang terkena dampak agresi Rusia. Sebab menurut hematnya, negosiasi tanpa keterlibatan Ukraina tidak berarti apa-apa. Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen juga keluar dengan pernyataan serupa. Menurutnya, tidak masalah jika AS dan Rusia duduk bersama. Namun, tentu saja mereka tidak boleh seenaknya menyepakati apapun yang melibatkan Ukraina dan Eropa. Kemudian dalam wawancaranya dengan ARD, Zelensky kembali menyindir Trump yang disebutnya sekadar berupaya menyenangkan Putin. AS sekarang mengatakan hal-hal yang sangat menguntungkan Putin karena mereka ingin menyenangkannya, kata Zelensky dalam keterangan yang dikutip CNN. Pertemuan AS Rusia di Saudi. Mengapa Zelensky mengkritik pertemuan AS Rusia? Selain karena keterbatasan pihak yang terlibat, mengetahui hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut akan menjawab pertanyaan di awal pembahasan. Faktanya, Washington mengeluarkan pernyataan usai pertemuan delegasi kedua negara pada Selasa di Arab Saudi. Mengutip Departemen Luar Negeri AS, Rusia dan Amerika akan menunjuk tim tingkat tinggi masing-masing untuk menegosiasikan jalan mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin. Tidak hanya itu, perkembangan lainnya juga mengacu pada hubungan dua negara yang selama ini tak luput dari perselisihan, di mana kedua belah pihak akan meletakkan dasar untuk kerjasama di masa depan.
Sehingga wajar jika Ukraina dan Uni Eropa resah mengingat keberadaan Rusia tanpa campur tangan AS akan menguatkan intervensi Putin di Eropa. Adapun Rusia menawarkan lebih sedikit rincian tentang hasil pembicaraan. Kami membahas dan menguraikan posisi prinsip kami dan sepakat bahwa tim negosiator yang terpisah akan berhubungan dengan topik ini pada waktunya. Demikian bunyi keterangan sebagaimana Tempo melaporkan. Minggu lalu, Trump memang membuat para sekutu terkejut saat mengumumkan ia telah berbicara langsung dengan Presiden Putin. Kaget karena dianggap tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu, pemimpin negara-negara Eropa langsung tancap gas dengan menggelar konferensi tingkat tinggi darurat di Prancis. Ukraina menolak apapun terkait negosiasi AS Rusia. Bagaimanapun, Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan menyerah pada ultimatum Rusia. Ia bahkan mengakui bakal menolak menandatangani perjanjian apapun yang dinegosiasikan tanpa keterlibatan Kiev di dalamnya. Kami memiliki tempat ini di meja perundingan sejak awal dan kami adalah yang pertama berada di meja perundingan ini karena perang terjadi di Ukraina, kata Zelensky menegaskan. Bukannya tidak suka, Zelensky tetap berterima kasih atas dukungan AS terhadap Ukraina. Namun sekali lagi, tidak ada pemimpin di dunia yang dapat membuat kesepakatan dengan Putin tanpa kami, imbuhnya. Sebelumnya, Zelensky menyebut Ukraina belum menerima undangan untuk menghadiri pertemuan di Riyadh. Sekaligus ia mengaku mengetahui pertemuan tersebut melalui laporan media. Padahal pada 16 Februari lalu, Donald Trump menegaskan kembali bahwa suara Zelensky akan dilibatkan dalam proses perundingan. Trump juga menyebut kemungkinan negara-negara Eropa mendapat izin untuk membeli senjata buatan AS untuk Ukraina. Namun nyatanya Trump ingkar dan membuat masa depan perdamaian tetap terhambat karena keputusan Ukraina di tangan Zelensky juga tak kalah penting. Bagaimana tanggapan pemimpin Eropa? Sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan Uni Eropa selain mempersiapkan kemungkinan terburuk. Pasalnya, mereka mungkin kebingungan mencari tanggapan saat ini setelah pemerintahan baru Trump mengubah kebijakan AS terhadap Ukraina, serta mengajukan proposal yang akan mengubah dinamika aliansi transatlantik yang telah ada sejak 1949. Jika kalian lupa, perpecahan dimulai ketika Trump mengenakan tarif impor tinggi pada dua negara Eropa yang langsung dibalas dengan cara serupa oleh pihak bersekutu itu. Kemudian terkait bergabungnya Ukraina ke NATO, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan baru-baru ini rencana itu tidak realistis. Belakangan, Trump juga mengarahkan agar Eropa meningkatkan pengeluarannya untuk NATO. Sebagai tanggapan, Hegseth mengindikasikan tentang Eropa yang harusnya meningkatkan tanggung jawab keuangan dan militernya di Ukraina. Peneliti asosiasi dalam program Rusia dan Eurasia di Chatham House, Timothy Ash, mengatakan kepada Al Jazeera, Eropa menyadari AS adalah mitra yang tidak dapat diandalkan. Hal tersebut lantaran pendekatan Trump kepada Putin dipandang oleh sebagian orang sebagai pengkhianatan oleh sekutu utama. Pada dasarnya ketakutan utama Eropa selama ini tak jauh-jauh dari agresi Rusia di luar Ukraina. Berhubung Washington telah menjadi penjamin keamanan Eropa selama beberapa dekade melalui aliansi NATO, ketiadaan AS nantinya akan membuat Eropa memikul lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya. Terlebih AS ingin menarik sebagian pasukannya dari Eropa. Pendekatan baru AS terhadap Rusia telah membuat Eropa terguncang dan memberatkan langkah Ukraina menjelang perjanjian damai yang merugikan. Menurut kalian, mampukah mitra-mitra AS ini mengambil tindakan untuk menghalau keputusan Trump